Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NPM 2020-01-068 dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Mamuju. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang sumber daya manusia di era revolusi industri 4.0. Sub pembahasan yang pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, pengertian revolusi industri 4.0. Yang ketiga, pentingnya sumber daya manusia di era revolusi industri 4.0. Yang keempat, tantangan sumber daya manusia di era revolusi industri 4.0. Kelima, peluang sumber daya manusia di era revolusi industri 4.0. Pembahasan pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia, disingkat MSDM, adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau yang disebut dengan tenaga kerja yang dimiliki oleh individu yang efisien dan efektif dan dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan goal dengan perusahaan, karyawan, dan masyarakat yang maksimal. Menurut pendapat dari Handoko, sumber daya manusia merupakan penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai titik tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Yang kedua, pengertian revolusi industri 4.0. Menurut Kanselir Jerman Angela Merkel pada tahun 2014, revolusi industri 4.0 adalah sebuah transformasi konvensif dari segala aspek produksi yang ada di dunia industri dengan menggabungkan antara teknologi digital atau internet dengan industri yang sudah ada. Ilmuwan lain mengartikan revolusi industri sebagai munculnya unsur kecepatan dari ketersediaan informasi, yakni sebuah lingkungan industri yang memungkinkan seluruh entitasnya bisa selalu berhubung dengan dapat memproses berbagai informasi dengan mudah. Salah satu aspek penting dalam revolusi industri 4.0 adalah Internet of This Lot, merupakan sebuah konsep atau program yang mana objek memiliki kemampuan untuk dapat mentransmisikan atau mengirimkan data dengan jaringan tanpa memakai bantuan perangkat komputer serta manusia. Perkembangan industri digital pada revolusi industri 4.0 mengarah pada tingkat konvergensi teknologi nirkabel, internet, dan juga inovasi terbaru dalam pembayaran seperti QR kode. Secara sederhana, pengertian dari revolusi industri yakni perubahan besar serta radikal dalam cara manusia membuat barang. Pembahasan ketiga, pentingnya sumber daya manusia di era revolusi industri 4.0. Seberapa pentingkah posisi sumber daya manusia di era revolusi industri 4.0? Ada 3 variabel strategis yang menjadi kunci keunggulan suatu negara, organisasi atau perusahaan dalam menghadapi persaingan global, yaitu sumber daya alam, teknologi, dan sumber daya manusia. Dan ketiganya, sumber daya manusia, menjadi variabel penting. Mengapa bukan teknologi? Tujuan utama dari persaingan bisnis adalah meraih keuntungan ekonomi. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, keterampilan, inisiatif, kreativitas, dan produktivitas sumber daya manusia memegang peranan kunci. Teknologi canggih tidak akan banyak berarti tanpa adanya sumber daya manusia yang terampil merawat dan menggunakan potensi teknologi secara penuh. Penasehatan dengan karyawan yang dapat menggunakan teknologi secara penuh akan memiliki keuntungan lebih dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki karyawan dengan kemampuan tersebut.
Perusahaan yang memiliki karyawan dengan keterampilan tinggi akan dapat mengadopsi teknologi dengan lebih cepat. Mereka dapat menggunakan teknologi untuk menghasilkan produk berkualitas terbaik tetapi dengan harga rendah. Gray, Hare, 1998, True 1992, Alavredge 2017, sumber daya alam juga tidak akan memberikan keunggulan kompetitif jika tidak ada sumber daya manusia yang mampu mengelolanya dengan baik. Pembahasan keempat, tantangan sumber daya manusia di era revolusi industri 4.0. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh sumber daya manusia atau yang biasa disingkat dengan SDM, seperti lonjakan pengangguran, kompetisi antara manusia dengan mesin, dan tuntutan kompetensi sumber daya manusia yang memiliki tingkat di mana tantangan utama adalah hilangnya pekerjaan yang digantikan oleh teknologi. Menurut Karnawati 2017, revolusi industri 4.0 dalam 5 tahun mendatang akan menghapus 35% jenis pekerjaan dan bahkan pada 10 tahun yang akan datang akan menghapus 75% jenis pekerjaan. Hal ini disebabkan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia secara bertahap digantikan oleh teknologi dengan digitalisasi program. Dampak yang terjadi adalah keterlibatan manusia yang menjadi minim dan terjadinya pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi. Proses produksi menjadi cepat dan proses menjadi lebih mudah distribusikan secara massal. Henryadi 2019 menyatakan bahwa tantangan sumber daya manusia pada era revolusi industri 4.0 adalah kompetensi dalam mengintegrasikan pemanfaatan internet dengan lini produksi yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informasi. Dalam mengimplementasikan revolusi industri 4.0, perusahaan diharapkan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai skill dalam berkolaborasi dengan teknologi digital, robot dan mesin yang meliputi digitalisasi, optimalisasi, dan kustomisasi produksi, otomasi, dan adaptasi interaksi antara mesin manusia, nilai tambah jasa dan bisnis, otomasi data scale and communication, dan pengguna teknologi internet. Lanjut, revolusi industri dapat mengancam semakin tingkatnya pengurangan di Indonesia, di mana berbagai lapangan pekerjaan yang potensial untuk diotomatisasikan, yaitu usaha manufaktur, perdagangan neraca, profesi, pergudangan, administrasi, konstruksi, layanan makanan, layanan akomodasi, pertanian, perikanan dan kehutanan, serta layanan kesehatan, layanan keuangan, dan layanan asuransi. Namun demikian, bidang pekerjaan yang berkaitan dengan keahlian komputer, matematika, arsitektur, dan teknik akan semakin banyak dibutuhkan, di mana keahlian ini diproyeksikan sesuai dengan tuntunan pekerjaan yang mengandalkan teknologi digital. Situasi pergerakan tenaga kerja manusia ke arah digitalisasi merupakan bentuk tantangan yang perlu direspon oleh sumber daya manusia dalam peningkatan konversinya yang sesuai dengan tuntunan era industri 4.0. Kelima, peluang sumber daya manusia di era revolusi industri 4.0. Era industri 4.0 bercirikan kebutuhan agar SDM memiliki keterampilan digital guna menggunakan penerapan industri 4.0 yang erat kaitannya dengan bidang kecerdasan buatan
Artificial Intelligence. Era Industri 4.0 menimbulkan berbagai kompetensi baru dan menurut pentingnya sertifikasi kompetensi dan tidak adanya ijazah. Wardana 2014 menyatakan bahwa pengakuan atas kompetensi kerja dalam bentuk sertifikasi kompetensi merupakan pengakuan atas pencapaian kompetensi seseorang dalam melakukan pekerjaan. Sertifikat kompetensi merupakan produk hukum yang menjadi legitimasi dalam era Industri 4.0. Ini dibutuhkan SDM yang profesional, kompetitif, dan komponen. Lebih lanjut, Emilian Kuswadani Darmi 2020 menyatakan bahwa dalam Industri 4.0 yang menjadi modal dasar sumber daya manusia atau yang biasa disingkat SDM yaitu kepemimpinan, leadership, kemampuan menjalankan pekerjaan bersama kelompok, teamwork, keterampilan dan kedewasaan dalam budaya, cultural agility, dan menyadari bahwa setiap pekerjaan berasal dari budaya dan beraneka ragam, kemampuan kewirausahaan atau yang disebut entrepreneurship termasuk juga skiopreneurship. Emilian Kuswadani Damiri 2020 menyatakan bahwa di samping itu, kemampuan calon pekerja yang lainnya harus tetap dipertahankan, yaitu extra force, agreeableness, constitution, emotional stability, defiance to express, beserta aspek-aspek keberhasilan yang lain seperti kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual yang meliputi kesadaran diri, manajemen perasaan, motivasi diri, perasaan tenggang rasa, pengelola hubungan baik, keterampilan berkomunikasi, dan kepribadian. Demikian juga takkit dan ekspresi konflik juga harus turut diperhatikan dalam prode revolusi Industri 4.0. Terkait hal tersebut, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi akan menjadi faktor yang dominan untuk dapat bertahan dalam persaingan dunia kerja dan bisnis di era Industri 4.0 berdasarkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasida Komunikasi Publik Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika diperkirakan dibutuhkan 1.290.465 SDM di bidang TIK pada tahun 2020. Kebutuhan tersebut besar dalam 8 sektor usaha besar di Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut itu pula ditunjukkan bahwa profesi yang diperkirakan banyak dibutuhkan oleh dunia industri adalah full stack programmer dengan perkiraan jumlah 35.172 SDM dan data analis big data scientist dengan perkiraan jumlah 21.705 SDM. Fakta ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pasar kerja untuk mengisi dunia kerja dengan memasarkan dirinya sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan memanfaatkan busra kerja di pasar virtual. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.